Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Ari Julianto. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Bogor tentunya. Dengan cuaca yang hujan kayak gini, kita akan mendatangi salah satu dukun atau spiritualis yang ada di Bogor. Nah, kita akan datangi langsung. Yuk pemirsa Ganjil Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ki, selamat malam Ki. Malam. Saya Ari dari Ganjil Misteri Ki. Oh ya, kemarin di janjian ya. Ya, Ki, maaf sebelumnya Ki, kita pengen tahu nih Ki, katanya Ki ada suatu benda-benda yang sekiranya mistis gitu, itu gimana tuh Ki? Oh, boleh boleh. Ayo silakan langsung masuk aja. Ya pemirsa, jadi ini kita akan menuju ke tempat kemana Ki? Kita akan Tempat ritual saya. Biasa saya melakukan ritual. Ini adalah kamar ritual saya. Juga pembuatan produk-produk yaitu minyak-minyak. Di mana ini minyak dalam prosesnya 6 bulan waktu pembuatan itu setelah difoto dan saya upload di grup paranormal itu ada yang melihat ada kepala bayi anak kecil, maka saya namakan minyak bocil. Kemudian ini saya bikin lagi juga minyak birahi, gimana kalau siapapun yang teroleskan birahinya akan naik memuncak. Kemudian ada lagi minyak Kama Sutra, itu untuk minyak menarik sukma-sukma orang lain. ini bisa dikatakan ini ruang apa ya Ki ya? Ruang ritual saya. Jadi kalau saya ada kerjaan itu di sini pembuatan produk-produk minyak ataupun produk-produk gelang atau apapun di sini, dan saya selalu tiap malam ada di ruangan ini. Ini udah tempat praktek khusus apa gitu Ki, bisa dijelaskan mungkin? Ya kalau di sini ritual khusus saya yaitu apabila saya ada klien atau pasien itu masalah rumah tangga ataupun masalah asmara, nah saya ritual di sini gitu. Kalau ini apa nih kayaknya Ini bungkusnya apa kayak? nih Ki? Ini rahasia ini nggak boleh. Tapi memang dari ruangan yang lumayan cukup agak sempit Iya, ya. bener. Nah ini yang menarik lagi juga, Apa nih Ki? ini adalah sangat menarik sekali, di mana biasa orang membuang energi negatif, orang kesurupan atau jin di tanah, di ground. Nah saya membuangnya di kepala dari kelapa ini saya bikin. Oh luar biasa, itu bisa dikatakan Menumpuknya energi-energi negatif, oh gitu. itu dinamakannya apa ini Ki? Ini saya namakan geludung pringis ini. Udah lama itu Ki apa gimana? Oh sudah lama. Jadi daripada saya membuang di ground tanah, lebih baik saya tempatkan mereka-mereka di tempat yang nyaman gitu. Jadi kalau di tempat nyaman kan enak gitu kan dia. Tapi kalau di tanah kan dia akan larinya kemana nggak jelas gitu. Biasanya kan Aki kan ini ya spesialis apa bagian apa sih Ki? Ininya lebih ke apa gitu? Saya kebanyakan sih 90% itu masalah asmara, rumah tangga. Jadi anak muda yang jatuh cinta, putus cinta, nah itu ditinggalkan pacarnya, banyak kan lari ke tempat saya. Kemudian masalah rumah tangga yang lakinya selingkuh atau istrinya itu kabur, itu banyak kan saya tanganin seperti itu. Udah menjalani dunia perdukunan udah dari sejak kapan Ki? Saya sudah lama, sekitar 15-17 tahunan lah ya. Lumayan juga ya Ki. Tapi memang ruang prakteknya udah selama 17 tahun ini kita bisa lihat ini seperti ini ya Ki ya? Iya, Ruangannya ya Ki ya? benar seperti ini, ruangan seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan ruang praktek tapi ruang ritual saya gitu. Tapi kalau ruang praktek yang di bawah gitu. Namanya apa nih kayak di gelang ini? Ini adalah penyatuan sukma dari klien saya. Ini yang 3. Ini saya ada pasien 3 yang belum selesai. Jadi fotonya itu saya masukkan dalam minyak khusus, kemudian saya ritualkan. Disebut minyak apa itu Ki? Ini disebut minyak penyatuan Jolo Sukmo. Coba Sukmo. Ada apa lagi Ki? Saya juga sering melakukan ritual dalam penyatuan itu menggunakan kelenteng. Enteng. Ya, jadi di sini dalamnya ada mustikanya ya, itu untuk menarik sukmanya. Jadi kalau dipegang nanti dibacakan mantra dia bisa memutar. Coba lagi di Gitu. bisa ditampilkan, Ki.
Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana dia cara kerjanya. Ki, oh ya, sebelum kita mempraktekkan cara kerjanya, ritual yang dari awal itu dulu Ki, kayak pembakaran dupa atau apa gitu. Oh, Boleh itu gitu sebelum apa pemirsa ini, sebelum melakukan. Biasanya gimana sih Ki, bakar dupa atau apa gitu? jadi biasa saya bakar dupa. Sebelum melakukan ritual saya akan bakar dupa dulu, memohon kepada yang maha kuasa juga, saya mohonnya juga. Biasa saya pakai gunung kawi 3. Emang harus jumlahnya ganjil apa gimana? Benar sekali, jumlahnya harus ganjil. Biasanya berapa Ki kalau dicampur 3 sama yang gedenya berapa? 1? 1. Jadi kalau ini saya biasa buat ritual, kalau yang ini biasa untuk menenangkan diri. Jadi kalau masuk ruangan ini saya pasti bakar yang besar, tapi kalau ritual pasti bakar yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nat insun bakar dupa kanggo mbah yang mriki. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, biasa juga setelah saya pembakaran ini saya melakukan doa-doa atau tawasulan dulu biasanya. Itu kepada Nabi Muhammad, tawasulan juga saya kepada Syekh Subakir, kepada pemangku tanah Jawa, kepada pemangku tanah Jawa Barat. Nah, setelah itu baru saya juga minta kepada kaki deng sing barokusa ing desa iki gandoang, karena saya pakai Jawen jadi bahasa Jawa. Kemudian saya juga tawasulan kepada sukma atau jiwa kepada si target. Nah, setelah saya tawasulan baru saya bacakan mantranya. Nah, dia akan berputar karena itu menarik jiwa sukma raga si pasien. Natin sinari jiwa raga sukma atilan pakirane si jabang bayine supaya cinta asih welas asih marang ora duan mangan ora iso turu awak gering ora maring tulung ketemu edan jubleng goleki. Nah, saya melakukan seperti ini selama 3 jam sambil membaca mantra-mantranya. Ini dilakukan dalam waktu 3 hari sampai 7 hari. Nah, ini tanpa diputar sendiri, dengan dibacakan mantranya dia akan berputar-putar. Jadi memutar sukma si target. Sampai 30 menit. Kira 30 menit baru di stop, lanjutkan untuk hari berikutnya. Seperti itu. Tetapi saya dalam penanganan masalah perpeletan saya juga pilih-pilih, artinya jadi andikan anak muda di bawah. Jadi anak muda itu kalau yang di bawah 17 tahun juga tidak saya layanin karena pasti buat main-main gitu kan ya. Oh ya. Tapi kalau masalah rumah tangga andikan ada yang kabur, istri atau suaminya kabur, kalau datang ke tempat saya itu saya tolong lillahi ta'ala ikhlas. Jadi nggak saya kenain apapun, walaupun saya beli dupa, puasa, tapi nggak saya kenain karena masalah rumah tangga. Jadi menyatukan masalah rumah tangga kan untuk kebaikan itu kan ya. Tapi kalau anak 17 tahun, anak sekolah datang ke sini minta pelet, saya nggak kasih. Seperti itu. Berarti itu yang pertama gitu ya, berarti tadi sebelumnya memang ritual harus dupa gitu ya? Iya, harus dupa. Kembang gitu? Kembang saya biasa itu juga ada pakai juga, tetapi kan dalam tari sukma atau pelet ini punya teknik, punya trik, punya cara. Nah, ini salah satu yang saya gunakan. Ada juga yang saya gunakan dengan saya minta fotonya, kemudian saya kembang, yaitu 7 rupa, ditambah kantil, ditambah
darah si yang meminta pelet. Itu saya bungkus dengan kain merah, saya ritualkan, saya simpen. Jadi banyak cara seperti itu. Nah kalau minyak yang ini emang yang terkenal sangat legendaris dikarenakan minyak ini dalam ritual selama 6 bulan itu di foto itu muncul kepala bocil, anak kecil. Nyatanya setelah saya periksa nggak ada gitu. Nah ini memang dari bahannya memang bahan dari binatang ini ya. Apa itu Ki? Dari kelinci di bawah 1 bulan. Jadi Maksudnya kalau apanya dari kelinci? itu rahasia. Karena biasanya orang yang membuat itu dari dahi sini disuntik diambil darahnya biasanya. Tapi kalau saya enggak, bukan darah yang saya ambil gitu. Jadi itu memang rahasia karena ini sangat-sangat rahasia dan sangat legendaris di dunia perpelatan memang terkenal ini untuk minyak bocil ini gitu. Jadi bisa minyak buat aura bisa dioleskan di sini, di dahi, di alis. Kemudian untuk perpeletan, untuk daya tarik bos, teman-teman sekitar itu bisa jadi multifungsi gitu. Seperti itu. Buktian apa lagi nih yang mistis goib-goib gitu. Kalau pembuktian memang kalau dalam hal pelet kan tidak bisa langsung terbukti kan ya. Ada prosesnya kan ya. Jadi misalkan sekarang saya ritualkan 3 hari dia udah ada reaksi. Pembuktian seperti itu kalau dalam ilmu perpeletan ya, atau menyentuhkan rumah tangga. Jadi biasanya sih setelah dia blokir WA-nya, teleponnya dalam 3 hari dia akan telepon mencari-cari seperti itu. Ada apa-apa aja Ki? Bisa dijelaskan gitu. Saya juga memakai salah satu pelet juga saya memakai singing bowl sini ya. Ini juga sama, ini jadi kalau foto target tinggal dimasukkan sini, tinggal kita putar dengan bacakan mantranya. Ini suara ultrasoniknya ini diharapkan akan menyampai ke target sambil dibaca-bacakan mantranya. Dan juga untuk pembersihan lokasi yang kebanyak aura-aura negatif juga bisa menggunakan mangkok Buddha ini atau singing bowl ini. Apa lagi yang menarik itu? Lagi. Misalnya apa gitu Ki? Asal usulnya itu tuh apa tuh Ki, yang gede itu bahannya apa sih? Yang ini. Biasanya tuh apa sih gitu Ki? Ini saya pakai bahannya itu bermacam-macam dari mulai jadi setiap untuk bunga kantilnya itu 21 tetapi tidak langsung 21 tapi bertahap. Jadi bertahap 3, 7, 11 sampai 21 kantil. Kemudian kembang mawar khusus mawar merah aja. Kemudian ada lagi di sini kembang sereh juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada mani gajah juga ada. Terus di sini ada masukkan lagi keris semar mesem ada di dalamnya juga. Nah ini bahan dasarnya emang dari minyak kelapa, tetapi entah kenapa juga dengan sendiri berubah menjadi warnanya warna hijau. Itu ada melatih juga apa gimana? Melatih juga ada melatihnya. Prosesnya berapa lama gitu? Ini saya bikin selama 6 bulan. 6 bulan. Berarti 6 bulan segitu Mas? Iya, 6 bulan. Tapi ini udah lebih 6 bulan kalau dari sekarang nih udah diedarkan lah ini. Udah diedarkan lah. Itu yang di atas hitam tulisan apa itu Ki? Nah ini kain raja. Ini juga untuk pelindung saya, pelindung ruangan ini. Dan juga bisa juga digunakan untuk penarikan pusaka juga bisa. Terus biasanya apa aja sih Ki yang goib yang di misalnya tiba-tiba ada apa gitu yang datang atau sosok apa yang muncul atau gimana gitu? Nah di sini memang kalau mau dicari itu kadang tidak ketemu, tetapi kalau tidak dicari kadang ketemu. Coba lampu dimatikan dulu lampu. Nah kadang seperti itu di sini memang banyak teman-teman atau rekan-rekan yang main ke sini itu sering ditemuin oleh goib yang di bawah sini, terutama perempuan di sini yang sering memunculkan dia gitu. Apa itu Ki? Perempuan,
sosok perempuan sering muncul di sini, kadang di luar situ gitu ya. Itu yang melihat malah teman-teman yang sering datang ke sini gitu. Itu sering lihat gitu. Tapi kalau saya malah jarang diketemuin gitu. Nah kadang mereka juga ada juga setiap ada murid saya kan ya, di sini ada murid saya juga. Itu kalau saya suruh ritual di sini, suruh wirid aja, itu katanya sih dililitin ular di sini. Pas sila begini itu ada ular ngelilit gini gitu. Nah, kadang itu kebanyakan sih mereka nggak nyampe 5 menit udah ketok-ketok pintu udah minta keluar. Kalau di ruangan saya ini gitu. Terus apa namanya, biasanya sih pasiennya datang ke sini gitu apa gimana nih? Ini minyak langsung dioleskan terus tiba-tiba dia mengeluarkan aura terus. Ya kalau minyak itu kebanyakan banyak juga yang hanya lewat messenger kan ya, lewat WA pesan kita kirim itu banyak gitu. Tapi yang datang ke sini juga banyak gitu. Dan saya juga memberikan spesialis yang mereka datang ke sini. Kalau datang ke sini mah saya kasih ya free aja gitu, silahkan coba tes kali gitu ya. Tapi kalau yang beli online gitu ya tetap saya kenain mahar gitu kan ya. Itu yang di bawah merah apa itu, Ki? Ini di sini perlengkapan atau apa namanya itu buku-buku, kitab-kitab, dan juga menyimpan daripada foto-foto pasien saya gitu. Boleh dilihat itu Ki apa? Di buku atau apa? Oh, buku-buku. Buku-buku, buku kitab-kitab ya, buku kitab-kitab. Ini simbol warna merah ini apa sendiri? Nah, merah ini menyimbolkan saya tetap pakai merah putih. Dengan merah putih ini menyimbolkan negara kita sih, negara Indonesia gitu. Itu dari pesan-pesan guru saya. Nah, ini media-media yang saya bikin. Apa tuh, Ki? Jadi ada gelang, ada cincin. Maksudnya buat apa itu gelang-gelang cincin? Lah media atau gelang ini ada yang buat pengasihan, ada yang buat jaga diri gitu. Jadi bermacam-macam gitu. Itu yang di belakang kayak di toples atau apa? Lah kalau ini apa namanya? Krim buat buat aura juga ini. Ini emas murni 24 karat kan ya. Dari Golsan setelah saya ritualkan itu kan menjadi sesuatu yang untuk daya pikat, daya tarik ini. Kemudian saya juga bikin juga ini minyak legendaris juga ini. Ini saya bikin juga untuk kejantanan. Jadi saya jadi ini untuk menambah ukuran Mr. P panjang, gede. Saya juga membuat juga. Nah, ini karena bahannya itu dari minyak zaitun, jadi tidak berbau amis seperti yang dari apa namanya binatang-binatang seperti itu. Nah, ini sangat laku sekali diminati juga ini. Sangat laku sekali. Ini saya namakan minyak Nini Erot. Kenapa itu, Ki? Kenapa selalu suka minyak Nini Erot? Ya, memang ini karena wiritannya atau pembikinan itu menggunakan ritual ini. Jadi minyak zaitun itu saya ritualkan selama 7 hari dengan wiritan, dengan puasa. Nah, setelah itu baru bisa dipasarkan gitu. Nah, ini dari soto plus penuh tinggal segini saya bikin nih. Memang harus dari minyak zaitun gitu ya atau? Iya, emang dari pakemnya harus minyak zaitun dari pakemnya itu. Seperti itu. Jadi ketika misalkan itu dioleskan ada mantranya, soalnya ada mantranya juga. Iya, jelas selama 7 hari dijamin ada perubahan, tambah panjang, tambah besar, dijamin gitu. Selama 7 hari gitu kan. Tapi ini ada mantranya. Kalau yang minyak biasa kan nggak ada mantranya, dari binatang bau amis kan ya. Nah, kalau ini enggak gitu karena minyak zaitun, cuman ada mantranya gitu. Dan hebatnya lagi ini, kadang ada yang merasakan tidak ada perubahan, tetapi si istri merasakan perubahannya gitu. Berarti dalam artian minyak ini ada auranya gitu ya? Iya benar. Jadi minyak ini nggak minyak sembarangan gitu. Karena pembikinan menggunakan ritual gitu. Dan nanti pemakaiannya juga ada bacaannya, ada mantranya seperti itu. Ritualnya apa aja sih? Ada panggilan goib kah atau apa gitu? Kalau ritual seperti ini sih nggak ada pemanggilan goib. Biasa saya ritualnya hanya tawasulan aja, tawasulan seperti biasa aja. Setelah itu
baru membacakan mantranya berapa ratus kali atau berapa ribu kali seperti itu. Nah setelah selesai 7 hari atau berapa hari nanti disempurnakan lagi, artinya dibuang energi negatif, dibuang, tinggal yang positifnya aja. Nah seperti itu. Terus biasanya ritualnya itu seperti apa sih, kayak lupa terus kayak ada apa atau yang lain-lain gitu atau gimana? Iya, jadi ya, kalau misalkan ritual khususnya itu juga ada dupa itu udah pasti kan ya, dupa pasti, kembang itu juga pasti. Setiap malam Jumat saya juga bikin air, kopi pahit, kopi manis, teh, terus susu gitu kan buat mbah-mbah saya gitu kan ya. Buat mbah saya terus sama kembang 7 rupa sama kembang kandil gitu. Dan saya juga di sini walaupun walaupun di kalangan seperti ini saya juga menggunakan mantra-mantra Buddha juga. Jadi tidak hanya Jawa tapi juga Buddha juga saya pakai gitu. Misalnya mantranya Ichio Ichio Tehyu Mahera bla 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 gitu. Jadi nggak hanya mantra-mantra Jawa gitu, tapi juga menggunakan mantra Arab juga ada, yang mantra-mantra Buddha juga ada gitu. Lalu apalagi di ruangan ini mistisnya apa nih Ki? Pernahkah sesuatu yang menampakkan di ruangan ini atau kodam atau apa gitu? Nah, kalau yang pernah makan sih yang sering anak saya yang dapat kemusuh. Ini kepada nanti terus gimana? Apa aja tuh Ki? Ya kalau yang sering ditemukan malah anak saya. Jadi kebanyakan sih kalau pas ditinggal pergi semua, tinggal anak saya perempuan di sini sendiri, itu jam 12 malam saya telepon dia. Karena di pintu ini ada yang mau keluar, pasti dor gitu. Suara mau minta keluar gitu. Nah, itu anak saya pasti itu, yang perempuan banyak tuh yang ditemuin itu. Jadi ada sesuatu yang mau keluar gitu dari kamar ini gitu. Berarti pihak keluarga udah biasa ya, Ki? Udah biasa. Kalau anak saya yang laki, yang pertama itu banyak kan ditemuinya perempuan berbaju putih gitu. Tapi kalau anak saya yang perempuan itu malah paling sering dia ditemuin gitu. Karena kalau di ruang berarti apa namanya, selama buka apa namanya di tempat ini tuh yang paling lebih ekstrimnya apa sih Ki? ya kalau lebih ekstrimnya ya banyak kan yang murid-murid saya yang pada di sini pada belajar sama saya suruh di sini itu nggak ada yang betah. Kenapa tuh Ki? Ya itu tadi katanya digeremetin ular katanya. Kakinya itu nggak ada 5 menit. Jangankan murid ya, teman saya spiritual pun ya sama. Digeremetin. Iya katanya itu. Jadi auranya itu di sini katanya panas terus kayak digeremetin, itu nggak ada yang betah di sini 5 menit sendiri. Dari murid-murid saya dan teman spiritual tuh ada beberapa ya, dua orangan lah ya yang udah mencoba di sini untuk meditasi, nggak kuat dia. 5 menit keluar dia. Memang ruangannya juga panas sih Ki. Iya. Panas sih. Gitu. Terus ada apa mungkin Ki yang lain gitu? Gitu. Itu yang kecil apa itu Ki yang gitu? Ini juga sama. Ini ini sama juga ini dengan untuk mengikat sukma orang juga. Kalau ini dengan ilmu Buddha. Namanya Jadi apa, Ki? ini namanya Lungpo. Lumpo itu apa ya? Jadi foto target itu dimasukkan dalam sini, kita tambahin 3 tetes darah, kemudian dimasukkan dalam tabung ini. Nah, tinggal dibacakan mantranya. Ini dalam ini besi kuningan rajahan. Nah, ini menggunakan ilmu Thailand kalau ini. Thailand. Gumantong. Bukan. Kalau gumantong yang saya pakai ini gumantong nih. Satunya nih. Oh iya. Ini gumantong ini. Apa itu Ki? Ada apa aja itu di Ini untuk kerjegian kalau ini. Gumantong bisa untuk kerjaan. Biasa kan kalau di tempat kita di Indonesia itu kan namanya kan bayi ambar kan ya. Bayi yang Ambar. bukan ambar. Jadi bayi yang meninggal dalam kandungan tapi di bawah 1 bulan. Nah itu biasa diambil rohnya untuk pembuatan pesugihan gitu. Bayi ambar. Bayi ambar namanya. Terus Gitu. ada apa mungkin Ki? Itu apa yang digentong itu Ki? Paling ini kali. Nah kalau ini emang
buat mencari kerejekian saya ini. Apa Gitu. gitu? Jadi ini ilmu Jawa juga. Ini isinya sih beras merah sini sih. Wah, itu apa tuh, Ki? Nah ini fungsinya untuk kalau mbah kita mampir ke sini, leluhur kita ke sini, dia akan meninggalkan sesuatu di dalam Kapan sini. ya? Oh, bukan. Kain kafan. Kain kafan. Tuh. Nah kalau yang ini adalah piramid. Apa tuh, boleh tunjukkan sih? Piramid ini fungsinya apa? Lah piramid ini beraja juga. Lah ini fungsinya itu sama untuk mengikat sukma orang. Setelah dibacakan baru masukkan dalam sini fotonya, kemudian tinggal tutup, dikasih kembang 7 rupa. Tadi syaratnya sih kayak harus hari apa atau malam Jumat gimana? Nah biasanya kalau kita mengambil seperti itu adalah kita cari hari apesnya. Jadi setiap orang itu pasti ada hari apesnya, jadi kita hitung dulu hari apesnya itu target kapan, terus yang minta dipeletkan itu juga hari apesnya kapan, hari peletnya kapan gitu. Jadi kita ambil hari apesnya si target, dan juga dihitung juga hari apesnya saya juga gitu, yang ritual gitu. Itu apa namanya, piramid itu juga memang digunakan untuk semuanya apa? Iya, ini untuk semuanya. Ini bisa juga benda-benda yang tajam dimasukkan sini, bisa jadi nggak tajam, bisa juga. Nah ini kayu sih kayu tua, bukan kayu sembarangan juga ini gitu. Terus masuk di ruangan ini juga memang harus khusus apa gimana? Ya kalau saya masuk ruangan sini ya banyak kan saya wudhu dulu, bersih dulu, badan bersih, wudhu, juga mengucapkan salam. Gitu. Itu kalau yang di belakang lagi apa tuh, yang banyak toples atau apa gitu? Toples mana? Itu yang di paling belakang. Oh ini garam buat pembersihan ini. Maksudnya dia bukan garam biasa apa Garam kasar tapi sudah di asma atau diritualkan. Jadi untuk pembersihan lokasi, untuk mandi aura, ruatan seperti itu. tapi nggak garam langsung ambil di air laut kita bukan? Enggak. Nah ini juga. Apa itu? Nah ini sarana Kama Sutra ini ya. Jadi ini untuk mengikat. Nah seperti ini kan. Jadi sama ini misalnya foto target seperti ini, targetnya foto disatukan, yang dibungkus. Nah kemudian dibacakan mantranya. Ini sama fungsinya. Lalu biasanya sih itu harus berapa hari gitu untuk melakukan pemanggilan? Dan kayak pemanggilan arwah-arwah goib mungkin atau apa gitu? Kalau pembangunan arwah-arwah goib saya nggak pernah, karena biarkan mereka hidup di tempat mereka kan ya. Saya hanya manggil leluhur saya aja, mbah-mbah saya aja, biar mereka datang membantu saya seperti itu. Jadi bukan berarti saya musyrik ya, tapi tetap saya percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap sholat 5 waktu gitu kan. Nah, cuman saya tidak meninggalkan budaya leluhur. Kan seperti ini kan budaya leluhur, warisan nenek moyang kita gitu kan ya. Jadi kita harus juga terima kasih kepada mbah-mbah kita terdahulu seperti itu. Dan juga apa namanya, ada apa nih pembuktian goib, misalnya tiba-tiba minyak mengeluarkan apa gitu atau gimana gitu, Waduh. atau apa gitu misalnya. Ya kalau pembuktian goib minyak keluar apa sih? Ya saya nggak bisa. Karena kalau minyak seperti ini kan proses. Dibuktikan dengan proses. Misalnya sekarang Mas Adi make sekarang, cobain di kantor nanti atau besok gitu kak. Ada yang beda nggak atau di foto? Biasanya sih kalau yang mencoba secara gitu sih setelah minyak dioleskan di foto ada perbedaan gitu. Jadi tinggal beberapa jam, 3 jam gitu kan, di foto bisa ada beda. Kalau enggak nanti ada orang yang akan ngomong, wah kamu kalau kelihatan lebih fresh, lebih muda, seperti itu. Terakhir Gi, pesan-pesan langsung penutupan, langsung kayak jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton terus channel Gading Misteri. Ya, pesan-pesan saya sebenarnya untuk masalah perpeletan ini adalah nomor sekian. Nomor sekian, jadi jangan terlalu
pelet di nomor satu kan, ditolak cintanya, rumah tangga berantakan, itu ya perbaikinlah dulu. Jadi jangan langsung dikit-dikit pelet itu. Dan jangan lupa selalu tonton Ganjil Misteri.